Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Sekarang saya akan melanjutkan cerita film Alice in Borderland season ketiga, mengingat ada satu kartu lagi yang belum mereka selesaikan, yakni kartu Joker. Jadi buat kalian yang belum nonton season pertama dan keduanya, silahkan tonton terlebih dahulu. Linknya kita akan cantumin di deskripsi ya. Oke, sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Alice in Borderland season 3. Selaketep. Di awal season ketiga ini diperlihatkan sebuah pesta kembang api bertebaran di langit sebagai penanda selamat kepada para pemain yang menang, sekaligus mereka akan kembali diberi pilihan apakah bersedia menjadi warga negara Borderland atau tidak. Arisu dan Usagi menolak, beda halnya dengan Banda dan Yaba, mereka berdua bersedia tinggal jadi warga dunia Borderland. Scene kemudian berganti memperlihatkan Arisu sedang diwawancarai oleh seseorang bernama Ryuji Matsuyama tentang kejadian saat meteorit jatuh. Arisu menjawab dia tak ingat apapun setelah melihat kembang api itu. Seketika orang-orang menghilang dan setelahnya Arisu seakan menempuh perjalanan jauh dari kampung rambutan ke kampung duku. Ryuji lalu menyinggung soal permainan di alam sana karena menurut kesaksian dari beberapa korban meteor jatuh, mereka memainkan permainan sewaktu mereka koma. Mengingat tak semua orang yang bangun dari komanya dapat mengingat apa yang dijalaninya, rekan Ryuji menghentikan wawancara tersebut karena pertanyaan Ryuji dianggapnya terlalu mengada-ngada. Ryuji adalah seorang asisten profesor yang tertarik meneliti alam baka. Siapa tahu hidup di sana lebih enak dan dia bersedia pindah RT RW sekaligus pindah alam. Karena masih penasaran, Ryuji kembali menemui Arisu yang hendak pulang. Namun karena di luar Arisu sudah ditunggu Usagi yang kini sudah menjadi istrinya, Ryuji harus menahan dulu rasa penasarannya. Ryuji tahu kalau Usagi adalah salah satu korban meteor juga, makanya suatu saat dia ingin menanyai Usagi tentang yang dialami Usagi sewaktu koma. Setelah itu, Ryuji kembali meneliti tentang alam baka. Tiba-tiba ada pesan masuk dari seseorang yang katanya mempunyai informasi penting buat Ryuji. Sehingga Ryuji pun pergi mendatangi tempat yang dijanjikan seseorang tadi. Ryuji tiba di sebuah kafe. Dia dihampiri oleh seorang wanita yang mengaku sebagai pengirim pesan tadi. Wanita itu memberitahu akan adanya seminar yang berkaitan dengan alam baka dan salah satu kegiatannya adalah melakukan permainan. Paginya, karena wanita itu merekomendasikan Ryuji, Ryuji pun bisa menghadiri acara dalam waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Di sana sudah ada beberapa orang yang menunggu. Selepas itu dari kegelapan muncul seorang pria parubaya yang mempersilahkan para tamu untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Termasuk Ryuji yang diharuskan pindah dari kursi rodanya. Ternyata mereka diundang untuk mengikuti permainan dan pemenangnya akan diberi kesempatan merasakan perjalanan di ambang kematian. Permainan ini bernama kartu setan. Dengan aturan setiap pemain mengambil kartu dari pemain lain. Jika kartu yang diambil sama dengan kartu miliknya, maka kartu tersebut harus dibuang. Hal itu dilakukan sampai kartu habis atau hanya tersisa kartu joker saja. Dan siapapun yang mempunyai kartu joker di akhir permainan, maka dirinya lah yang menang. Ya, satu hal lagi, jika kartu joker yang dimiliki diambil pemain lain, maka pemain yang kehilangan kartu joker akan berakhir. Begitupun pemain yang kartunya habis dan beranjak dari kursi, maka dirinya pun akan berakhir.
Satu persatu pemain di sana pada tumbang akibat kartu yang dimilikinya habis ataupun kartu jokernya diambil pemain lain. Hingga akhirnya tinggal menyisakan dua orang pemain, salah satunya adalah Ryuji dengan kartu joker dipegang oleh dirinya. Lalu dengan kartu joker berada di tangan Ryuji, artinya Ryuji lah yang memenangkan permainan ini dan seketika pria parubaya itu berubah menjadi pria yang kita kenal yaitu Banda yang selama ini menyamar. Beralih ke Usagi yang terbangun dari tidurnya karena mimpi melihat ayahnya bunuh diri melompat dari atas jurang. Seketika Arisu yang melihat hal itu segera menenangkan Usagi. Keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi bekerja. Mereka terlihat menjalani hidup bahagia dan harmonis layaknya Krisdayanti dan Raul Lemos. Di saat bersamaan, media mengabarkan jika orang-orang yang mengikuti seminar semalam telah meninggal dunia melakukan bundir secara berjamaah. Usagi bekerja di sebuah toko yang menjual peralatan mendaki gunung, sementara Arisu bekerja sebagai asisten konselor di sebuah perusahaan. Saat itu, Arisu mendapat klien korban dari jatuhnya meteorit di kota Shibuya dan rupanya itu adalah An yang secara kebetulan bertemu dengan Arisu. Perlu diketahui An adalah salah satu orang yang mengingat perjalanan saat mereka dalam keadaan koma. Makanya An bermaksud memberitahu Arisu tentang dunia Borderland yang pernah mereka singgahi. An juga memberitahu kalau dia mempunyai cara agar dapat kembali ke dunia Borderland dengan menggunakan obat yang dimilikinya. Arisu yang tak ingat apa-apa termasuk kepada An hanya bisa bengong saja seolah tidak mengerti dengan apa yang dikatakan An. Di jam istirahat, Usagi iseng-iseng jalan keluar, tak sengaja melihat sebuah bangunan yang sepertinya tidak asing baginya. Karena penasaran, Usagi pun masuk ke gedung itu. Dan setelah mengamati setiap sudut yang ada di sana, dia seperti berhalusinasi melihat banyak mayat di tempat tersebut. Ya, itu adalah bangunan beach, bangunan yang pernah diceritakan di season pertama. Tiba-tiba Usagi melihat seseorang yang dia kenal. Malam harinya, Arisu yang baru pulang dari tempat kerjanya menerima telepon dari Usagi yang ujuk-ujuk minta maaf sambil menangis. Tak pikir panjang lagi, Arisu langsung berlari melapor ke polisi. Di kantor polisi, Arisu diperlihatkan kejadian yang tertangkap kamera CCTV di mana Usagi terlihat dihampiri oleh Ryuji. Arisu mengira jika Usagi telah diculik oleh Ryuji. Lain halnya dengan polisi. Mereka menyimpulkan jika Usagi telah melakukan perselingkuhan dengan Ryuji. Arisu pun bergegas pergi ke tempat Ryuji. Di sana Arisu jadi tahu kalau Ryuji sangat terobsesi sekali dengan dunia antara hidup dan mati. Selain itu, Arisu juga menemukan koran tentang ayah Usagi yang dikabarkan bunuh diri serta foto Usagi lengkap dengan memori berisi wawancaranya. Memori tersebut berisi pengakuan Usagi yang mengaku selalu mengalami mimpi berulang melihat ayahnya ingin melakukan bunuh diri. Arisu takut jika Usagi terpengaruh dengan mimpinya dan memutuskan melakukan bunuh diri juga. Di perjalanan pulang, Arisu melihat seorang pria yang ternyata itu adalah Banda. Banda berterima kasih kepada Arisu karena berkat Arisu menyelesaikan permainan terakhir, Banda bisa tinggal di dunia Borderland. Dia juga mengajak Arisu untuk masuk ke dunia Borderland karena Usagi juga sekarang sudah berada di sana. Tak berapa lama Arisu mendapat telepon dari polisi mengabarkan jika mereka menemukan Usagi terbaring koma di rumah sakit. Dokter memberitahu jika Usagi sekarang tengah mengandung seorang anak. Selain Usagi, polisi juga menemukan Ryuji berbaring koma di sebelah Usagi. Dan karena Arisu mengenali Ryuji, polisi pun butuh keterangan mengenai Ryuji dengan mem-BAP Arisu. Polisi mengira Usagi dan Ryuji mencoba melakukan bunuh diri berhubung di kota Tokyo ini sedang marak terjadi bunuh diri massal
akibat mengikuti seminar atau sekte sesat semacamnya. Kemudian polisi memperlihatkan barang-barang yang mereka temukan di TKP. Arisu sangat terkejut melihat kartu Joker yang dimiliki Usagi dan Ryuji. Seketika Arisu teringat perkataan An siang kemarin, yakin kalau mereka sengaja pergi ke dunia Borderland. 誰に話しても信じてもらえないようこな。の世界は存在してる。 Alhasil, keesokan harinya Arisu menemui An yang berada di sebuah sanatorium terapi menghapus trauma pasca kejadian meteorit jatuh. Arisu menceritakan semua yang terjadi, termasuk tentang kartu Joker dan jantung Usagi yang sebentar lagi akan berhenti. Intinya, Arisu ingin An mengirimnya ke dunia Borderland melalui obat yang pernah mereka bahas kemarin. Meskipun menurut Arisu itu hal yang di luar nalar. An menjelaskan jika detak jantung seseorang berhenti 2 menit, maka orang itu dinyatakan meninggal. Jadi dalam waktu 2 menit, Arisu harus bisa membawa Usagi ke dunia nyata karena waktu dunia nyata dan dunia Borderland itu berbeda. Dunia Borderland lebih lambat dibanding dunia nyata. Jadi kesimpulannya, Arisu harus selamat dari dunia Borderland dalam waktu 2 menit. Kalau lebih, Arisu akan meninggal dan An akan dianggap sebagai pembunuh atau membantu orang melakukan bunuh diri. Tak lama kemudian, Arisu mendapat kabar dari rumah sakit jika jantung Usagi telah berhenti. Artinya, Usagi telah masuk ke dunia Borderland. Arisu meminta An untuk melakukannya sekarang, sehingga An langsung menyuntik Arisu dengan obat yang bisa menghentikan detak jantung selama 2 menit. Arisu kini masuk ke dunia Borderland. Terlihat saat semua orang di sekeliling Arisu menghilang serta terasa hening. Dan saat di depan pintu keluar, Arisu melihat papan petunjuk yang mengharuskannya pergi menempuh jarak sejauh 15 km ke tempat arena permainan. Sampai pada akhirnya Arisu tiba di sebuah kuil bernama Kuil Hikawa, di mana di sana sudah banyak orang yang menunggunya. Dan permainan pun dimulai. Permainan kali ini bernama Omikuji, di mana pemain diharuskan menguji keberuntungannya dengan 10 ramalan. Setelah itu, pemain akan menguraikan arti ramalan dan bertahan sampai akhir. Satu orang hanya boleh mengambil 1 ramalan dan hanya 1 menit waktu yang diberikan setiap ramalan. Orang pertama adalah seorang pecandu narkomar bernama Tetsu. Beruntung ia mendapat keberuntungan besar sehingga tak terjadi apa-apa. Lalu orang kedua ialah seorang perempuan muda yang mencoba keberuntungannya. Sebenarnya dia mendapat keberuntungan, namun dia akan dapatkan setelah menyelesaikan soal matematika yang disediakan. Orang-orang menjawab 15, tapi sayangnya perempuan itu malah menjawab 18 sehingga... Ya, jika salah menjawab, maka selisih dari jawaban akan menentukan jumlah anak panah api yang akan menyerang mereka. Orang berikutnya yang mengambil ramalan adalah seorang emak-emak korban KDRT bernama Sachiko. Dia mendapat keberuntungan sedang dengan soal berapa orang yang diperlukan agar ada 50% peluang dari 2 orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Jawaban yang benar adalah 23, namun Sachiko menjawab 78 sehingga selisihnya adalah 55 orang. Dan kemudian, ramalan keempat diambil oleh seorang pria guru pangut berkacamata bernama Masato dengan soal berapa lama waktu yang diperlukan jantung untuk memompa darah sehingga mengaliri seluruh tubuh. Dia menjawab 80 detik, namun yang benar adalah 30 detik, sehingga 50 anak panah api segera meluncur menyerang mereka. Berikutnya, wanita tinggi bernama Sion menjawab salah,
seorang pria pengangguran bernama Nobu juga menjawab salah. Begitupun pria dewasa seorang Yakuza bernama Kajuya juga menjawab salah. Sehingga anak panah api seakan menghujani mereka. Melihat orang-orang terbakar, seketika Arisu teringat dengan pembantaian yang terjadi di gedung Beach dan permainan lainnya. Sehingga ingatannya terbuka tentang dunia Borderland. Lanjut di ramalan selanjutnya, kali ini yang akan mengambil adalah seorang wanita berprofesi sebagai penari jaipong bernama Natsu. Dirinya mendapat keberuntungan kecil dengan soal susu itu terbuat dari nutrisi dalam darah sapi. Jadi berapa liter darah yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter susu? Di sini Natsu menjawab 2 liter, sedangkan jawaban yang benar adalah 450 liter. Di sini Shion kakinya terkena anak panah, namun beruntung Tetsu memberikan pertolongan pertama terhadapnya. Kini giliran Arisu yang akan mengambil ramalan, sekaligus itu adalah ramalan terakhir untuk menentukan lolos tidaknya para peserta. Sayangnya Arisu malah mendapat ramalan kesialan ekstrim dengan soal berapa banyak populasi di dunia dalam jumlah miliar. Arisu menjawab dengan asal yaitu 7,9 miliar, padahal jawaban sebenarnya adalah 8 miliar. Artinya 100 juta anak panah akan segera membunuh mereka. Arisu secepat mungkin berpikir bagaimana jalan penyelesaiannya, hingga akhirnya Arisu menyadari jika permainan kali ini memang dibuat agar para pemain tak bisa menjawabnya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah bersembunyi dari anak panah api tersebut. Selain itu, setiap kertas ramalan sebenarnya memberikan jawaban kemana mereka harus lari, dan yang paling aman untuk bersembunyi adalah tempat di mana yang tertera di kertas ramalan pertama dengan keberuntungan besar, yaitu arah barat laut. Seketika mereka semua berlari ke arah barat laut, namun di sana tak ada tempat untuk bersembunyi, hanya ada laser yang menutupi wilayah kuil. Arisu menemukan sebuah batu yang menutupi sebuah lubang. Dengan sekuat tenaga mereka mengangkat batu yang menutupi lubang tersebut. Tak pikir panjang lagi, mereka semua masuk ke dalam, meskipun gak semuanya masuk karena terlambat. Dan benar saja terowongan itu menuntun mereka menuju jalan keluar. Di sana terdapat papan informasi yang mengharuskan mereka pergi ke arah utara sejauh 17 km mengikuti permainan berikutnya. Kemudian di hadapan mereka terdapat balon udara dengan gambar kartu joker dan mereka pun mengeluarkan kartu joker dalam saku mereka masing-masing. Seketika mereka tersadar jika mereka pernah berada di dunia Borderland ini, artinya mereka adalah orang-orang selamat dalam permainan kartu wajah. Namun tugas mereka belum selesai, yakni harus menyelesaikan permainan kartu joker. Akan tetapi, untuk mengikuti permainan kartu joker, mereka harus menempuh jarak berkilo-kilometer, dan di setiap perjalanan terdapat permainan-permainan yang harus mereka selesaikan. Sekedar informasi, yang selamat dari kuil berjumlah 8 orang, mereka sepakat untuk membuat tim dan bekerja sama saling membantu satu sama lain. Di sini kita diperlihatkan awal mula ketika Tetsu mendapat kartu joker dari seseorang. Saat itu Tetsu melakukan transaksi barang haram dengan seorang pria dan sebagai bonusnya orang itu memberinya kartu joker. Namun siapa sangka rupanya orang yang memberikan kartu joker itu adalah Banda. Tak hanya pada Tetsu, Banda jugalah yang memberikan kartu joker itu kepada mereka semua, tak terkecuali pada si Kajuya yang memilih memisahkan diri daripada ngegibah bersama yang lain. Karena dia tahu ngegibah itu dosanya lebih besar daripada main slot. Besoknya mereka berangkat ke tempat permainan selanjutnya. Singkatnya mereka tiba di tempat permainan, yakni sebuah gedung tempat penelitian virus, di mana di sana sudah ada beberapa orang peserta.
Pihak game mengumumkan jika permainan itu adalah permainan berburu zombie dengan aturan setiap peserta akan dibagikan 7 kartu untuk digunakan bermain 1 lawan 1 di meja khusus yang sudah disediakan. Cara bermainnya, peserta hanya mengeluarkan beberapa kartu dengan jenis yang sama dan untuk menentukan pemenangnya, peserta hanya menjumlahkan banyaknya angka pada kartu dan pemenang harus mengambil 1 kartu dari yang kalah. Akan tetapi, dari semua kartu, ada 3 jenis kartu khusus, yaitu ada kartu zombie, akan diberikan pada 1 orang pada setiap tim. Kartu zombie bisa mengalahkan semua kartu lain, meskipun pihak lawan memiliki jumlah angka lebih banyak. Dengan begitu, pihak lawan akan ditambahkan kartu zombie dikarenakan telah terinfeksi. Yang kedua adalah kartu senapan, berfungsi untuk membunuh zombie agar zombie dapat berkurang. Kartu senapan akan diberikan ke semua pemain dan dapat membunuh zombie meski kartu zombie tak dikeluarkan. Namun, kartu senapan akan lenyap setelah digunakan dan tak berpengaruh selain pada zombie. Lalu yang ketiga ada kartu vaksin. Kartu vaksin dapat digunakan untuk menetralkan kartu zombie di atas meja. Artinya, pemain dapat mengubah zombie kembali menjadi manusia. Namun, kartu vaksin tak bisa digunakan pada diri sendiri, akan diberikan secara acak. Entah ada beberapa kartu vaksin dalam permainan. Permainan akan berakhir setelah 20 ronde. Jika pemain kehabisan kartu, maka pemain akan berakhir dan pihak zombie ataupun manusia yang lebih banyak di akhir permainan maka dianggap menang. Setiap tim akan masuk melalui salah satu dari 4 pintu masuk. Di sana pemain di setiap tim mengambil kartu-kartu di atas meja dan ronde pertama pun dimulai. Mereka saling menyentuh untuk bermain, ada yang menang, ada juga yang kalah. Masato menyarankan agar bermain di antara mereka saja dan berbagai kartu angka 1 sama lain. Hanya saja ada kartu zombie di setiap tim dan itu menjadi masalah bagi semua tim. Ditambah lagi mereka tak tahu siapa yang memiliki kartu vaksin. Arisu meyakini di tim mereka tak ada yang mempunyai kartu vaksin sehingga mau tidak mau mereka harus mencari ke tim lain. Tiap ronde pun berjalan. Di sela-sela permainan, Arisu menanyakan tentang Usagi kepada para peserta, siapa tahu mereka ada yang pernah bertemu. Akan tetapi, salah satu lawan menjelaskan jika ini adalah permainan kartu joker, permainannya diibaratkan turnamen, maka jika bertemu pun, Arisu harus saling membunuh untuk memenangkan permainan. Mendengar hal itu, Arisu menjelaskan kembali kepada timnya tentang hal tersebut, namun baru juga mau bicara. Dalam permainannya, Arisu menduga jika wanita berkacamata bernama Rikako itu terinfeksi zombie, dikarenakan Rikako dari tadi tak melihat wajah Arisu, dan sebelumnya Rikako hanya bermain dengan 1 pemain wanita saja bernama Kana. Saat itu, Arisu menjanjikan jika dirinya akan menolong mereka berdua dengan mencari pemain yang mempunyai kartu vaksin. Karena penyebaran virus zombie merupakan ide yang kurang baik. Tiba-tiba saja seorang wanita nyeletuk jika dirinya mempunyai cara untuk bertahan melawan kartu zombie tanpa harus membunuh. Ya, wanita ini bukanlah Jenita Janet, tapi Rei Shimilikiti. Berkata jika semua zombie harus diisolasi di satu tempat dan setelah itu baru disembuhkan secara sekaligus. Semua pemain harus mengaku jika dirinya zombie, karena kalau menolak, mereka diancam akan dibunuh dengan kartu senapan. Semua itu dikarenakan Rei mempunyai kartu zombie dan kartu vaksin. Dengan begitu, tim Arisu mencoba membicarakan kepada semua tim lain tentang rencana Rei. Awalnya ide itu berjalan sesuai rencana, akan tetapi pria berambut galing bernama Ikeno merasa khawatir akan pihak zombie semakin bertambah karena pemain tak ada yang mau ngaku. Di sana, rekan Ikeno berambut mangkok bernama Mano mengusulkan jika sebaiknya mereka membunuh semua zombie karena mereka tak tahu berapa banyak pemain yang mempunyai kartu vaksin. Ikeno menyetujui usulan Mano, lalu Ikeno menghasut Kazuya yang baru datang untuk membunuh zombie dengan iming-iming akan diberikan vaksin. Kazuya langsung setuju, segera mengeluarkan kartu senapan kepada pemain zombie dan
Tanpa rasa bersalah, Kazuya berkata terpaksa melakukannya karena ini adalah sebuah permainan. Sekarang mereka terbagi menjadi dua kubu. Tim Arisu mencoba mengumpulkan zombie untuk disembuhkan, sementara tim Ikeno mencari zombie untuk dibunuh. Karena Kazuya terus mendesak agar mengatakan siapa saja peserta yang menjadi zombie, mereka yang memiliki kartu zombie akhirnya bersembunyi dan merahasiakan statusnya agar dapat menyebarkan virus zombie ke semua pemain. Melihat apa yang terjadi, Arisu langsung menanyakan kepada Ray tentang rencananya. Ray menjawab, kita hanya perlu bertahan, menjalankan strategi counter attack seperti yang diajarkan Bojan Hodak untuk Persib Bandung. Setelah permainan itu, Masato tak bisa menyembunyikan ekspresi wajahnya, sehingga Ikeno menyangka jika Masato telah terinfeksi zombie. Di sana, Masato jujur dengan dugaan Ikeno dan memberitahu siapa yang telah meneluarkannya. Serentak, Ikeno menyuruh Nobu untuk membunuh orang itu. Namun Arisu melarangnya karena ia tak mau ada yang menjadi korban lagi. Akan tetapi, Ikeno malah menyindir apakah Arisu tak pernah membunuh selama mengikuti permainan di Borderland? Arisu tak bisa menjawabnya, lalu... Ikura. Selain itu, Ikeno mengancam jika Nobu tak mau membunuhnya, maka Ikeno akan menembak Masato yang sekarang berstatus sebagai zombie. Dengan terpaksa, Nobu harus menuruti kemauan Ikeno. Nobu sebenarnya menyesal, tapi itu tak cukup. Seorang pria jabrik yang merupakan teman dari orang yang Nobu kalahkan tadi datang menghampirinya, merubah Nobu menjadi zombie. Mendengar berita itu, Ikeno mulai resah karena status zombie kini mulai banyak. Dia yakin pasti ada orang yang berstatus zombie, tapi dirinya merahasiakannya. Mano berpendapat jika Ray adalah salah satu dari mereka yang berstatus zombie karena Ray dari tadi tak terlihat. Mungkin saja Ray diam-diam merubah status pemain menjadi zombie mengingat Ray tak punya kartu vaksin. Selain itu, Mano mengusulkan agar para zombie yang sekarang diisolasi untuk dibunuh agar dapat mengurangi jumlah zombie. Di pihak lain, Masato yang akan dibunuh berusaha melarikan diri sehingga Ikeno dan yang lain mengejarnya. Dalam pelariannya, Masato bertemu dengan Ray, meminta Ray memberikan kartu vaksinnya kepada Masato. Malangnya, Masato dapat dikejar oleh orang suruhan Ikeno, sekaligus Ikeno dapat bertemu dengan Ray untuk mengajaknya bermain. Ronde berikutnya Arisu bermain dengan Nobu. Karena Arisu telah mengetahui status Nobu, kini Arisu memberikan instruksi kepada Nobu agar Nobu bisa selamat dari permainan itu. Ikeno yang sekarang bermain dengan Ray yakin dengan perkiraannya jika Ray adalah seorang zombie, makanya di permainan itu Ikeno mengeluarkan kartu senapan agar dapat membunuh Ray. Sementara Masato yang berstatus zombie sedang bermain dengan orang suruhan Ikeno. Masato kini harus berakhir karena suruhan Ikeno mengeluarkan kartu senapan. Arisu dan Nobu sudah terlambat untuk menolong Masato, namun mereka tak akan menyerah untuk menolong teman setim lainnya. Di mana Arisu mencari Ray, sementara Nobu mencari yang lain untuk menyampaikan instruksi dari Arisu. Arisu akhirnya menemukan Ray tak bergerak, mengira Ray telah mati, padahal dia hanya nyeri punduk. Dengan begitu, Arisu mengajak Ray untuk bermain, sembari bertanya pihak mana yang akan menang. Ray menjawab yang akan menang adalah pihak zombie. Sebenarnya, Arisu sudah tahu jika Ray tak memiliki kartu zombie. Arisu tahu bahwa di permainan sebelumnya, Ikeno telah mengeluarkan kartu senapan, tapi kenyataannya Ray masih hidup. Alasan Arisu mengajaknya bermain adalah untuk menyelamatkannya karena... zombie. Dengan begitu, Ray sekarang berstatus sebagai zombie. Ray bertanya sejak kapan Arisu berstatus zombie. Arisu menjawab sejak permainan ini dimulai. Sejak awal memang kartu zombie tim Arisu didapatkan oleh Arisu sendiri, namun Arisu dapat merahasiakannya dari tim lain, bahkan timnya sendiri.
Saat itu, Arisu mempunyai sebuah ide, makanya dia tak menularkan status zombinya dari awal karena itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Sebenarnya, penyelesaian permainan ini sangatlah simpel agar semua orang berhasil tanpa adanya korban. Caranya mengubah semua status pemain dengan status zombie atau setiap zombie di tiap tim harus dinetralkan dengan kartu vaksin. Masalahnya, kartu vaksin di permainan ini tak ada yang tahu siapa yang mendapatkannya dan berapa banyak kartu vaksin yang tersedia. Sehingga Arisu memilih metode pertama. Di ronde terakhir, Arisu gercep mencari teman timnya untuk mengubah menjadi zombie. ここはあと1回で全員ゾンビになれる。 Sesuai arahan Arisu, Nobu kini dapat tugas untuk mencari Tetsu, namun setelah ketemu, dia malah dihadang Kazuya yang ingin menangkapnya. Bersamaan dengan itu, pengumuman agar mereka bermain lagi sudah terdengar. Arisu yang baru datang menyuruh Nobu untuk bermain dengan Kazuya yang sekarang tidak memiliki kartu senapan. Hingga akhirnya, kini Arisu bermain dengan Tetsu dan Nobu bermain dengan Kazuya. 助かったんだよ。最終ターンが終了しました。 Dan benar saja, pihak zombie telah memenangkan permainan dengan perolehan 32 orang, sedangkan pihak manusia 13 orang saja. Setelah itu, Arisu dan teman-temannya mengajak Rei untuk bergabung ke dalam tim mereka. Di waktu istirahat, saat yang lain sibuk mempersiapkan permainan berikutnya, Kazuya justru merasa bersalah meminta teman-temannya tidak marah dengan apa yang dilakukannya di permainan tadi. Beruntung semuanya tidak mempermasalahkannya karena itu hanyalah bagian permainan. Berbeda dengan Arisu, terus melamun memikirkan istrinya. Hal itu membuat Sachiko merasa iri terhadap Usagi karena di kehidupan nyata, selain suka dihantam oleh rudal berurat, dirinya juga sering diperlakukan kasar oleh suaminya. Di tempat lain, rupanya Usagi juga sedang termenung mengingat Arisu. Jadi waktu itu, saat di dunia nyata, Usagi menelepon Arisu, ia hanya menangis karena Usagi melihat sosok ayahnya yang sedang loncat dari gedung yang tinggi. Usagi sangat terpukul sekali atas kematian ayahnya, sehingga Usagi ingin sekali bertemu dengan ayahnya walaupun itu dalam mimpi buruk. Makanya Usagi rela kembali ke dunia Borderland karena dia mengira ayahnya ada di sana. Kemudian diperlihatkan adegan Usagi dan Ryuji ketika berada di Borderland mengikuti permainan bernama Laser. Usagi menyarankan agar Ryuji tidak bertindak sendiri dan menyuruhnya agar mengikutinya. Berkat pertolongan Usagi, Ryuji berhasil selamat dalam permainan itu dan sekarang berjalan ke arah permainan berikutnya bersama dua orang wanita yang juga selamat bernama Himari dan Judy. Di tengah obrolan mereka, saya jadi tahu orang yang mengajak Usagi kembali ke dunia Borderland adalah Ryuji dengan iming-iming bisa bertemu dengan sang ayah. Ryuji melakukan itu setelah dia memiliki kesepakatan dengan Banda. Banda berjanji akan menunjukkan dunia yang selama ini dicari Ryuji, asalkan Ryuji bisa membawa Usagi ke dunia Borderland ini. Banda sendiri menjelaskan pada Yaba alasan kenapa dia ingin membawa Usagi. Karena dengan datangnya Usagi, maka Arisu pasti akan menyusulnya ke sini. Sebab tujuan Banda yang sebenarnya adalah mengajak Arisu menjadi warga negara Borderland. それを手繰り寄せ操る。Kembali ke masa sekarang, Usagi dan yang lainnya kini sedang berada di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Permainan kali ini dilakukan di sebuah kereta bawah tanah dengan nama permainannya kereta lepas kendali. Aturannya, kereta itu beroperasi secara otomatis, memiliki 9 gerbong dengan 1 gerbong di titik awal dan 8 gerbong lainnya berada di depan. Pemain harus menghentikan kereta tersebut untuk memenangkan permainan.
Pemain diberi waktu 30 detik untuk segera pindah menuju gerbong berikutnya. Dan di gerbong itu akan keluar gas, entah itu oksigen ataupun gas bekok beracun. Dari 8 gerbong, gas beracun hanya akan dilepaskan di 4 gerbong. Pihak game sengaja menyediakan masker dan 5 tabung gas kecil guna menetralkan gas beracun. Masalahnya, di sini pemain harus tepat menentukan apakah yang keluar itu gas beracun atau gas oksigen agar 5 tabung gas itu tidak digunakan secara sia-sia. Satu hal lagi, pemain tak bisa menggunakan tabung gas pemain lain dan tak bisa kembali ke gerbong yang ditinggalkan. Sekarang, para pemain tinggal mengambil masker dan tabungnya masing-masing karena permainan akan segera dimulai. Di gerbong pertama, mereka melihat seekor burung yang terdiam dalam sangkar. Ryuji berpendapat jika alasan burung itu ada di sana untuk membuktikan jika gerbong itu melepaskan gas oksigen atau gas beracun. Jika burung itu mati, maka gerbong itu melepaskan gas beracun. Usagi berinisiatif memeriksa keadaan burung di sana, yang ternyata burung itu masih hidup. Artinya mereka telah menyia-nyiakan 1 tabung gas karena gerbong pertama mengeluarkan gas oksigen. Setelah itu mereka masuk ke gerbong kedua, mereka masih memilih untuk memakai masker. Beruntung kali ini burung yang ada di sana mati, artinya pilihan mereka benar. Lanjut di gerbong ketiga, kali ini Usagi memutuskan untuk tidak memakai masker. Dengan pertimbangan, pemain pasti merasa ketakutan sehingga akan memakai masker di 4 gerbong pertama. Logikanya, tak mungkin pihak game akan melepaskan gas beracun di 4 gerbong pertama. 俺たちはしない。 Alhamdulillahnya perkiraan Usagi benar jika gas itu bukan merupakan gas beracun. Di saat bersamaan, kereta lain melintas yang juga sedang melakukan permainan yang sama dengan mereka. Hanya saja mereka melihat banyak orang yang terkena racun di sana. Alhasil mereka tambah ketakutan. Ryuji menyimpulkan tak akan ada gas beracun yang keluar begitu saja jika tak ada ruang untuk menyimpannya. Seorang peserta bernama Taro mengaku tahu banyak tentang kereta karena dia adalah seorang pedagang cangcimen alias kacang kuaci permen. Menurutnya, gerbong keempat ini seharusnya tidak ada pantograf yang berfungsi untuk menyalurkan listrik ke kereta, tapi gerbong itu memilikinya. Sehingga dia yakin jika gerbong itu menyimpan ruang untuk tangki gas. Dari penjelasannya, Usagi, Ryuji, dan yang lainnya mempercayai Taro, tapi ada juga yang masih ragu, sehingga mereka memilih untuk tidak memakai masker. Sungguh sangat disayangkan, burung kuntul itu ternyata mati, artinya gas yang keluar adalah gas beracun, sehingga di gerbong kelima, mereka punya 2 tabung yang tersisa dan 2 gerbong yang mengeluarkan gas beracun. パンタグラフがあるはずです。 Lanjut ke gerbong ke-6, para penumpang menunggu pernyataan dari Taro. Masalahnya gerbong kali ini merupakan gerbong model terbaru, sehingga Taro tak tahu letak pantograf di gerbong itu. Alhasil, mereka semua harus mengandalkan hoki ataupun insting mereka masing-masing. Usagi mengandalkan firasatnya jika gas yang akan keluar kali ini adalah gas beracun, sehingga ia pun memakai masker. Entah mengapa semua orang malah mengikuti firasat dari Usagi, sehingga mereka telah menyia-nyiakan tabung gas kembali. Sekarang mereka hanya tinggal memiliki 1 tabung lagi. Sedangkan mereka harus melalui 2 gerbong yang mengeluarkan gas beracun. Artinya mereka akan mati di gerbong terakhir. Saat itu sebagian orang menangis dan sebagian lagi menyalahkan Usagi. Di tengah-tengah kepanikan itu, Taro menyadari
jika kereta yang mereka tumpangi telah melewati stasiun Jimbocho, yang berarti di depan akan melewati jalur paralel sejajar dengan kereta yang tadi mereka lihat. Dengan begitu, Usagi berencana akan melompat ke gerbong kereta lain. Siapa tahu di kereta lain gas beracunnya sudah dikeluarkan. Saat kereta lain berada di sisi mereka, satu persatu para peserta melompat ke kereta tersebut. Tak lama dari itu, datang satu kereta lain dan Usagi melihat seseorang yang dia kenal. Itu adalah Arisu bersama timnya sedang melakukan permainan yang sama. Melihat itu, mereka saling menjulurkan tangan, memanggil nama satu sama lain. Akan tetapi, mereka tetap berpisah, membuat Arisu sangat sedih karena pertemuannya dengan Usagi berlalu begitu cepat. Tiba-tiba suara sirine terdengar, menandakan jika di depan ada palang yang menghalangi kereta. Arisu langsung ke ruang kemudi, lalu berusaha mengerem kereta tersebut tapi terlambat. Usagi terlihat termenung setelah terpisah dengan Arisu. Arisu sendiri kini dalam keadaan pingsan, pinggangnya mengalami pendarahan karena Arisu berada di bagian paling depan kereta untuk menyelamatkan teman-temannya. ちゃんと治った相手にはこれしかなかったお願いアリスアリス Melihat Usagi menangis, Ryuji seketika teringat dengan kejadian 5 tahun lalu. Saat itu dia sudah menjadi profesor yang terobsesi dengan alam kematian. Dia dihampiri oleh seorang mahasiswa bernama Yano yang juga tertarik dengan alam kematian. Sejak pertemuan itu, setiap hari mereka selalu bertemu hanya untuk membahas tentang alam kematian. Ryuji mengatakan jika seseorang ingin mengetahui alam kematian, maka dirinya harus mengalaminya terlebih dahulu, dan di zaman modern sekarang ini, katanya ada obat yang dapat menghentikan detak jantung selama 2 menit. Yano langsung antusias meminta agar obat itu diberikan kepadanya. Hanya saja karena terlalu beresiko, Ryuji pun tidak mengizinkannya. Namun karena setiap hari Yano selalu meminta, Ryuji pun terpaksa mengabulkannya. Naasnya setelah obat itu dimakan, Yano justru keenakan di alam sana, gak bangun lagi sehingga dinyatakan meninggal. Ryuji yang merasa bersalah memutuskan untuk bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan. Namun sayangnya mati kagak, lumpuh ia, makanya sampai sekarang dia harus memakai kursi roda. Kembali ke sekarang, Ryuji meyakini jika seseorang telah melewati batas antara hidup dan mati, maka tak ada jalan untuk kembali ke dunia nyata. Hanya saja Usagi yang pernah mengalami hidup di dunia Borderland sebelumnya menegaskan jika kita dapat kembali ke dunia nyata dan mengajak Ryuji agar kembali bersama-sama. Di sisi lain, Arisu yang sebelumnya dapat pertolongan pertama dari teman-temannya kini telah sadar. Namun menyadari jika lukanya belum sembuh total, dia menyuruh teman-temannya untuk pergi menyelesaikan permainan. Akan tetapi semua temannya menolak, merasa jika Arisu banyak menolong mereka saat menjalani permainan. Mereka ingin berjuang sama-sama, tak peduli jika nanti Arisu merepotkan mereka. Singkatnya, sampailah mereka di permainan semifinal. Jika mereka selamat, maka mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi di permainan terakhir. Usagi dan rekan setimnya mengikuti permainan dengan nama Menara Bingo Tokyo. Aturannya, pemain harus memanjat menara Tokyo, lalu menekan tombol untuk membentuk garis vertikal horizontal atau diagonal agar mendapatkan bingo dan memenangkan permainan. Hanya saja untuk mengisi kotak kosong yang di tengah, pemain harus memanjat ke puncak menara paling atas. Orang pertama yang dapat menekan adalah Taro dengan posisi di sudut kanan atas. Namun setelah itu tiba-tiba
Ya, ketika ada yang menekan tombol, maka beban berat akan saling berjatuhan untuk menggagalkan para pemain. Himari terlalu takut dengan ketinggian sehingga membuat Usagi membantunya. Usagi menghampiri Himari, mencoba untuk memegang tangannya, tapi selain Himari, Yuna juga sangat ketakutan dalam permainan kali ini. Beruntung, sang kakak terus mendampinginya supaya dapat memenangkan permainan ini. 絶対大丈夫だから。 Sekarang giliran Taro kembali untuk menekan tombol yang sudah berada di depan mata. Rupanya tombol yang Taro tekan adalah tombol yang hampir menyambung menjadi garis vertikal. Sehingga kini hanya tombol tengah untuk melengkapi garis vertikal dan mengakhiri permainan itu. Berbekal pengalamannya naik gunung Kemukus, Usagi berusaha memanjat untuk menekan tombol tengah yang berada di puncak paling tinggi menara. Di sisi lain, di permainan semifinal ini, tim Arisu harus menyelesaikan permainan dengan nama tendang kaleng. Aturannya, satu pemain harus menendang kaleng yang ada di tengah. Setelah itu, pemain harus mengembalikannya ke tempat semula. Pihak game hanya menyediakan 10 kaleng saja, itu artinya hanya ada 10 orang yang dapat menyelesaikan permainan terakhir. Kemudian, pemain harus berlari ke jalur yang sudah ditetapkan, tidak boleh melewati pembatas yang disediakan karena jika melanggar, maka kaleng itu merupakan bom waktu yang akan meledak dalam 60 detik. Setiap kaleng itu berpindah tangan, maka waktunya akan mereset ulang kembali, hanya saja waktunya berkurang selama 5 detik. Kejadian itu terus berulang sampai waktu pada kaleng habis. Karena jika waktunya habis, maka di kaleng kedua, Arisu menyarankan agar bekerja sama satu sama lain. Kaleng harus dioper ke sesama tim jika ingin menang. Satu hal lagi, kaleng tidak boleh terkena benturan keras, karena jika terjadi, maka hal seperti ini akan terjadi. Game over. Di pihak lain, tim lawan masih sengit merebutkan kaleng. Namun berkat kerjasama tim, akhirnya kaleng ketiga dimenangkan oleh Sachiko. Lanjut ke kaleng keempat, Shion dan Natsu hendak bekerja sama dalam permainan ini. Tapi pemain lawan tak mau kalah sehingga kaleng yang dipegang Natsu diberikan kepada Shion. Saat itu, Shion mencoba mengecoh lawan dengan menggunakan kaleng palsu. Namun ketika akan kabur, dia dihalangi oleh seorang pria dari pihak lawan. Mereka saling berjuang memperebutkan kaleng, tapi setelahnya, wanita dari pemain lawan menghampiri sisa-sisa ledakan tersebut. Kemudian wanita itu mengambil sebuah kalung yang merupakan kalung pacarnya, menunjukkan kalung tersebut pada Natsu sebagai pertanda jika dia menantangnya. Berkat kerjasama tim, kaleng kelima dimenangkan oleh Rei, kaleng keenam dimenangkan oleh Tetsu, dan kaleng ketujuh dimenangkan oleh Nobu. Kemudian diperlihatkan Natsu yang sedang berlari membawa kaleng, tiba-tiba dihadang oleh wanita si pacar pria yang tewas tadi. Dia mengajak Natsu untuk berkelahi. リセット残り30。 あ
Sayangnya, meskipun Natsu berhasil kabur, dia kembali dihadang oleh beberapa pria. Dengan begitu, kalengnya sudah kehabisan waktu dan akibat ledakan tersebut, semua orang yang ada di sana meninggal termasuk Natsu. Di kaleng yang ke-9, Kazuya berusaha keras mempertahankan kaleng yang dibawanya untuk diberikan kepada Arisu. Kazuya sengaja memberikannya kepada Arisu karena Arisu tak mungkin bisa memenangkan permainan ini seorang diri. Lagian, setelah permainan memburu zombie, Kazuya merasa sangat bersalah terhadap semua anggota tim sehingga dia bertekad membayar kesalahannya dengan berjuang menyelamatkan mereka walaupun nyawa taruhannya. Masalahnya, kini Kazuya harus berjuang mendapatkan kaleng ke-10. Dia dikepung oleh pemain lawan, apalagi salah seorang dari mereka mengambil serpihan kaca, kemudian menusukkannya ke bagian pundak Kazuya yang membuat kaleng itu terlepas dari genggamannya. Seketika jiwa-jiwa brutal Yakuzanya keluar. Kazuya ngamuk sejadi-jadinya karena perjuangannya masih berlanjut. Kazuya menyadari kalau waktunya tak akan cukup, jadinya dia menatap teman-temannya untuk yang terakhir kalinya, lalu tersenyum sebelum kaleng itu meledak. Kemudian, entah bagaimana caranya, Ryuji terlihat menemui Banda, berkata jika dia telah selesai melaksanakan tugasnya membawa Usagi dan Arisu ke dunia Borderland. Akan tetapi, Banda malah memberi perintah baru, yakni membunuh Usagi dengan iming-iming akan mengabulkan keinginannya serta menceritakan semua yang ingin diketahui Ryuji tentang dunia kematian. Niat Banda membunuh Usagi tidak lain adalah agar Arisu tak kembali pulang dan menjadi warga dunia Borderland. Sementara itu, tim Arisu sampai di permainan terakhir yang bertempat di kota Shibuya. Di hadapan mereka terlihat gedung berbentuk kotak dengan anak tangga sebagai jalan masuknya. Arisu masuk lebih dulu, di mana di dalamnya tampak seperti kota Shibuya di dunia nyata dengan orang-orang berlalu lalang. Setelah semuanya memasuki gedung berbentuk kotak itu, mereka menyadari jika itu hanyalah sebuah gambar layar yang telah direkam sebelumnya. Mereka melihat dirinya masing-masing berjalan mengarah ke sebuah pintu dan berakhir di sebuah tempat bernama Ikebukuro dalam keadaan malam. Di sana mereka melewati pintu yang lain hingga sampai di sebuah rumah yang merupakan rumah milik Arisu. Terlihat Arisu sedang menggendong bayi lalu dihampiri Usagi. Yang dikira itu adalah gambar dalam layar, namun ternyata itu adalah Usagi asli. Pertemuan itu disaksikan oleh Tetsu dan yang lainnya, namun ketika melihat Ryuji datang, Arisu kesal karena Ryuji telah menyeret Usagi kembali ke dunia Borderland, tapi Usagi malah membela Ryuji dengan alasan jika Ryuji telah menyelamatkannya. Kemudian suasana berubah menjadi gelap kecuali layar di depan yang mengumumkan kalau permainan akan dimulai dengan sisa 10 pemain. Tentu saja mereka bingung karena faktanya ada 9 peserta yang akan bermain. Arisu seketika tersadar jika pemain ke-10 adalah janin yang ada di rahim Usagi. Artinya calon anak Arisu dianggap sebagai pemain juga. Pemain disuruh memakai gelang dan kalung di leher dengan nama permainannya adalah Sugoroku masa depan. Aturannya ada 25 ruangan yang disusun dalam 5 baris dan 5 kolom. Pemain diminta untuk melempar dadu di setiap ruangan dan angka yang keluar menentukan berapa banyak orang yang bisa pindah. Hal itu dilakukan berulang untuk mencapai pintu keluar dalam 15 babak. Tapi jika angka dadu lebih sedikit dari banyak pemain, maka harus ada orang yang tetap tinggal di ruangan itu.
Setiap akan membuka pintu, salah satu pemain harus menggunakan 1 poin dengan menempelkan gelang ke pintu. Karena itu, pemain diberi 15 poin untuk dipergunakan saat bermain. Dan untuk kembali ke ruangan sebelumnya, pemain harus tetap di tempat selama 1 babak. Bila pemain tinggal di ruangan, maka 1 poin akan dikurangi. Juga tak bisa kemana-mana sebelum pemain lain membuka ruangan itu dengan cara membentuk garis vertikal horizontal atau diagonal di dalam ruangan tersebut. Pemain yang kehabisan poin maka akan dinyatakan berakhir. Satu hal lagi, setiap dinding yang dilewati akan menampilkan masa depan orang tersebut yang akan terjadi begitu pemain keluar. Di babak pertama, Tetsu menawarkan diri untuk melempar dadu. 第1ターンスタート。 Hasilnya, 5 orang ke ruangan D3, 4 orang ke C4, 1 orang ke B3, dan 7 orang ke C2. Setelah itu, keluar gambaran-gambaran pemain di masa depan. Pada dinding di setiap pintu ada gambaran masa depan yang berbeda-beda. Arisu menyarankan agar tidak menghiraukan gambaran itu, karena yang terpenting kita semua dapat meminimalkan pengurangan poin biar tidak berakhir. Sehingga Arisu meminta agar Itsuki, Yuna, dan Rei pergi ke D3, sementara yang lain pergi ke C2 dan berkumpul kembali di ruangan D2. Di ruangan C2 harus ada 1 pemain yang dikurangi 1 poin. Rupanya di sebagian ruangan memiliki penalti poin. Maka dari itu, Usagi bersedia agar poinnya dikurangi. Kemudian dadu pun kembali dilempar. Hasilnya 3 orang ke ruangan D2, 1 orang ke B2, dan 5 orang ke C1. Lalu muncul gambaran-gambaran masa depan. Arisu bermaksud untuk pergi ke D2 bersama Usagi dan meminta yang lain agar pergi ke ruangan C1. Sementara hasil dadu di ruangan D3, yaitu 2 orang ke ruangan E3, 2 orang ke D2, dan 2 orang ke D4. Itsuki memutuskan pergi ke E3 bersama Yuna, dan Rei pergi ke ruangan D2 bertemu dengan Arisu. Selepas itu, Arisu melempar dadu, dan hasilnya 2 orang pergi ke ruangan D1, dan 1 orang pergi ke ruangan E2. Ya, karena Usagi terhitung 2 orang, maka Usagi harus pergi ke ruangan D1, tapi masalahnya hanya 1 orang yang masuk ke ruangan E2 antara Arisu dan Rei. Rei bermaksud untuk mengalah dan tinggal di ruangan itu karena Rei merasa mempunyai hutang pada Arisu di permainan berburu zombie. Dengan begitu, Arisu menyuruh Sachiko dan yang lain agar pindah ke ruangan D1 berkumpul dengan Usagi, lalu menyuruh Itsuki dan Yuna agar tetap di ruangannya supaya dapat kembali ke D3 dan masuk ke D2 untuk menyelamatkan Rei. そうすれば例の強制ステイが解除されます。ですね。わかりました。 Di ruangan C1, Ryuji mulai mempertanyakan rencana Arisu, mengingatkan kalau mereka harus mencari pintu keluar dan dengan berpencar maka akan lebih gampang menemukannya, serta memperhatikan masa depan yang dipilih. Apalagi mereka berempat sudah terhipnotis dengan gambaran-gambaran masa depan pada dinding, sehingga Sachiko merasa ada benarnya juga perkataan Ryuji. Hanya saja dia akan tetap mengikuti rencana Arisu. Jadi Sachiko memutuskan pergi ke D1 bersama Ryuji, sementara Tetsu dan Nobu pergi ke B1. Kembali ke Itsuki dan Yuna, awalnya mereka bertahan di E3 menuruti perkataan Arisu. Namun setelah melihat dinding di E4, terlihat gambaran Yuna mengumumkan pertunangannya dengan Itsuki. Seketika Itsuki teringat akan perjalanan rekreasi mereka bersama kedua orang tuanya yang mengakibatkan kecelakaan dan membuat kedua orang tuanya meninggal. Saat itu mereka sangat terpukul dan Itsuki memutuskan akan menjaga Yuna apapun yang terjadi asalkan Yuna bahagia. Dengan begitu, Itsuki mengabaikan rencana Arisu, pergi ke ruangan E4 memilih masa depan yang bahagia untuk adiknya. Sementara Rei yang ditinggal oleh Arisu dan Usagi melihat masa depan mengerikannya muncul di setiap dinding, membuat Rei khawatir dan terlihat seperti depresi. Di ruangan B1 di babak keempat,
Tetsu mulai melempar dadu dan hasilnya 1 orang ke A1 dan 9 orang ke B2. Nobu melihat gambaran masa depan di dinding A1 jika dirinya mendapat tawaran sebuah pekerjaan. Dalam hati, Nobu sangat ingin masuk ke ruangan A1, namun Tetsu mengajaknya masuk bersama ke ruangan B2. 僕はやっぱり隣の角部屋に行ってみる。大丈夫だ。 Sementara Arisu menghubungi Itsuki melalui gelang, sekedar bertanya apakah mereka masih di ruangan E3, berhubung mereka harus pergi ke D3 untuk membebaskan Rei. Di sini Itsuki menipu Arisu karena sebenarnya Itsuki hendak pergi ke E5, lagian gambaran di dinding E5 terlihat jika Yuna sedang hamil dan hidup bahagia. Demi orang tuanya, Itsuki harus membahagiakan Yuna karena rencana Arisu dinilai tak akan menyelamatkan mereka. Jika harus pun, maka Arisu harus mengorbankan Usagi dan calon bayinya. Arisu yang tak tahu jika dirinya dibohongi, memberitahu Rei bahwa Itsuki dan Yuna sedang menuju ke D3 untuk membebaskan Rei. Beralih ke Tetsu yang mengajak Nobu untuk masuk ke B2. Namun, Nobu masih bimbang karena gambaran di A1, Nobu telah mendapatkan pekerjaan. Berbeda dengan Tetsu, gambaran di A1, dia tak bisa menghentikan kebiasaannya mengkonsumsi narkomar, sedangkan di B2, dia terlihat bertekad untuk berhenti mengkonsumsi barang haram tersebut. Hingga akhirnya ketika Tetsu masuk duluan ke ruangan B2, Nobu berbalik masuk ke ruangan A1. Malangnya, ruangan A1 yang dipilih Nobu adalah tempat penalti pengurangan 6 poin. Begitupun dengan E5 yang dipilih Itsuki dan Yuna merupakan tempat pengurangan 4 poin. Dengan begitu, Itsuki bersedia dikurangi 4 poin demi menyelamatkan adiknya Yuna. Di babak kelima, Arisu mencoba menghubungi Rei menanyakan keadaannya. Namun Rei masih terjebak di sana dengan ketakutannya. Sementara Tetsu dihadapkan dengan ruangan B3, C2, dan A2, yang mana ketiga-tiganya menampilkan masa depan yang madesu akibat mengkonsumsi narkomar. Usagi, 次に俺が D3 に行って霊を解除するから、次もステイしてほしい。 Dengan keterpurukannya, Tetsu memilih B3, sedangkan berkat bantuan Arisu, kini ruangan D2 terbuka untuk Rei. Sekarang posisi mereka terpencar karena mengikuti masa depan yang diinginkan. Sayangnya di ruangan B3, Tetsu harus mendapat pengurangan 4 poin sehingga tertinggal 8 poin dari yang lain. Di sana, ketiga pintu menampilkan kebersamaan dengan seorang wanita bernama Yukiko, yaitu mantan istrinya. Tetsu yang sedang sakau menciptakan ilusi yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Nampak Yukiko dengan gaun merah berdiri di depan pintu A3, mengajak Tetsu merealitakan gambaran masa depannya itu. Tanpa pikir panjang lagi, Tetsu masuk ke ruangan A3. Akan tetapi, setelah pintu tertutup, ruangan berubah menjadi putih dan Yukiko pun raib entah kemana. Hanya terdengar pengumuman yang menyatakan bahwa itu adalah ruangan pengurangan 8 poin. Poin Tetsu pun akhirnya habis. Tetsu hanya bisa tertawa gugup dan secara bersamaan gambaran dinding memperlihatkan jika Tetsu tertangkap oleh polisi atas penyalahgunaan barang haram. Di ruangan A1, Nobu terus menangis menyalahkan dirinya sendiri atas keteledorannya dalam memilih. Akan tetapi, seketika ingatan di dunia nyata datang, di mana sang ibu terus memberi perhatian dan kasih sayang seakan menyuruhnya agar Nobu tetap hidup. Hal itu membuat Nobu bisa bangkit, melanjutkan permainan kembali dan masuk ke ruangan B1. Saat itu, Sachiko menghubungi Nobu menanyakan keberadaannya, memintanya agar tetap tinggal karena Sachiko dan Usagi akan segera bergabung. Di babak ketujuh, Itsuki dan Yuna yang berada di ruangan C5 malah mendapat dadu yang mengharuskan mereka berpencar. Satu ke ruangan B5 dan satu orang ke C4. Sementara itu, Arisu bersama Rei mencari informasi dari yang lain di mana letak jalan keluar.
Kemudian Ryuji yang berada di ruangan D2 melihat gambaran masa depan di ruang C2. Terlihat dia sangat bahagia bersama Usagi di sebuah kafe saat mengadakan wawancara. Ryuji lalu berbalik ke ruangan D3 melihat masa depannya yang menembak Usagi dan setelahnya menembak dirinya sendiri dengan pistol yang diberikan oleh Banda. Apa yang ditampilkan membuat Ryuji bingung, apalagi di saat bersamaan Usagi memanggilnya agar mereka bertemu. Setelah itu Itsuki dan Yuna mau tidak mau harus berpisah, di mana Itsuki pergi ke B5, sementara Yuna pergi ke C4. Dan nantinya akan bertemu di B4. Sementara Usagi dan Sachiko kini bergabung dengan Nobu, bermaksud ingin menemui Tetsu, tak tahu kalau Tetsu kini sudah pindah alam. Di babak ke-8, Itsuki masuk ke B4, tapi Yuna malah mendapat nilai dadu 0 yang membuat mereka tak bisa bergabung kembali. Itsuki tak melihat ada Yuna di sana, dan secara bersamaan Arisu dan Rei masuk ke ruangan C4 mendengar Yuna berteriak memanggil nama kakaknya. Malangnya di ruangan B4 ternyata ruangan pengurangan 2 poin. Membuat Itsuki kehabisan poin, dan itu artinya Itsuki harus berakhir. Seketika sekeliling Itsuki berubah menjadi suasana gereja, di mana di hadapan Itsuki terlihat Yuna mengenakan gaun pengantin berdiri di depan Ken pacarnya. Itsuki lalu menghubungi Yuna melalui gelangnya, meminta maaf karena dia tak bisa menepati janjinya. 絶対幸せになってくれよ。 Singkatnya, Ryuji, Usagi, Sachiko, dan Nobu telah tiba di B3. Mereka baru sadar jika Itsuki dan Tetsu telah maut. Sementara Arisu menyuruh Rei membawa Yuna ke C5, lalu pergi ke B5. Arisu akan pergi ke B4, lalu bergabung dengan yang lain ke B3 karena Arisu yakin jika pintu keluarnya ada di A5. Akan tetapi, tepat setelah Rei membuka C5 dan Arisu membuka B4, Yuna melihat jasad Itsuki lalu bergegas menuju pintu B4. Rei yang melihat itu langsung memanggil Yuna untuk kembali. Namun pintu secara otomatis tertutup dan Rei nyaris terjepit yang akhirnya membuat dia sendirian di C4. Arisu kini berada di B4 dengan Yuna, rela poinnya berkurang 2 karena dapat penalti di ruangan poin, sementara di B3 adalah ruang pengurangan 4 poin. Dan Sachiko menawarkan diri untuk menjadi orang yang kehilangan poin. Untuk itu, total poin menjadi 7. Kemudian di babak 10, giliran Usagi melempar dadu, dan hasilnya 1 orang ke C3, 1 orang ke B4, dan 2 orang ke A3. Artinya harus ada 1 orang yang tinggal. Arisu mengira jika Tetsu tak ada di B3, berarti Tetsu masuk ke A3, dan A3 adalah ruangan pengurangan poin paling banyak yang menyebabkan Tetsu tewas. Saat itu, Arisu harus berpikir keras karena jika salah satu dari mereka harus masuk ke ruangan A3, maka harus dikurangi banyak poin. Jika masuk ke C3, maka mereka semakin menjauh dari pintu keluar. Jika masuk ke B4, maka dikurangi 2 poin dan dari mereka harus ada yang tinggal seorang di ruangan B3. Saat itu di ruang C4, Rei mulai gelisah dengan gambaran-gambaran masa depan yang buruk. Akan tetapi, Arisu malah melihat gambaran di dinding di mana Usagi tertembak tepat di pintu keluar, lalu Arisu pun harus mati tertembak laser. Meskipun begitu, Arisu mengabaikannya karena mulai saat ini Arisu tak ingin ada yang meninggal lagi. Untuk itu, ia meminta Nobu untuk pergi ke C3 yang nanti bergabung dengan Rei di C4. Lalu Usagi pergi ke A3 karena memiliki poin banyak gabungan dengan poin bayinya. Kemudian Sachiko memutuskan untuk tinggal di B3 karena menurutnya dirinya udah tua dan bau tanah, menganggap masa depan hanya untuk anak muda saja. Berarti Ryuji yang pindah ke B4. Di ruangan B4, Ryuji mengurangi poinnya dan sekarang menjadi 4 poin. Di ruangan A3, Usagi juga mengurangi poin bayinya menjadi 7 poin, sekaligus memberitahu jika di sana ada jasad Tetsu. Mendengar kabar itu, semua tim Arisu merasa sedih.
dan Usagi menyarankan agar mereka tak lewat sini lagi. Babak 11 pun dimulai, Arisu berniat mengeluarkan Sachiko dari B3, namun karena poinnya tak memungkinkan, Arisu terpaksa membatalkan niatnya. Karena jika dipaksakan, poin mereka tak akan sampai ke A5. Usagi menawarkan diri untuk masuk ke A2 agar bisa membentuk garis diagonal dengan Rei yang ada di C4. Masalahnya, belum ada yang masuk ke ruangan A2, jadi mereka tak tahu apakah di sana ada pengurangan poin besar atau tidak. Seketika Arisu teringat pada saat Tata memberikan gelangnya untuk mengelabui Kyuma di permainan osmosis. Arisu meminta Usagi agar menyimpan gelang bayinya di ruangan A2 dan di babak berikutnya Usagi harus masuk setengah badan untuk mengambil kembali gelangnya. Ide itu Arisu ketahui saat Rei hendak mencegah Yuna masuk ke ruang B4. Rei tidak dianggap masuk ke B4 dikarenakan Rei hanya sempat masuk separuh badan. Dengan posisi gelang masih berada di C4. Satu hal lagi, jika gelang si bayi telah diraih, maka pengurangan 8 poin di ruangan A3 harus dilakukan. Maka dari itu, Arisu meminta Yuna yang masih memiliki 11 poin bersedia poinnya dikurangi 8 di ruangan A3. ユナさん、君がいなきゃ生きていけない人間がいる。頼む。お願いがある。 Dengan begitu, di babak 11, Nobu bergabung dengan Rei dan Usagi meletakkan gelang milik bayinya di depan pintu A2, namun perkiraan Arisu memang benar, meskipun gelang tak dipakai si pengguna, tapi itu masih dianggap masuk ke ruangan A2. Rupanya A2 adalah ruangan pengurangan 5 poin, sehingga poin bayinya dari 7 menjadi 2 poin. Di babak berikutnya, saatnya Usagi mengambil gelang bayinya, sedangkan Arisu dan yang lain menunggu dengan pintu terbuka di A4 agar Usagi bisa secepatnya gabung dengan yang lain. Hanya saja saat Usagi keluar dari A3, dia malah melihat masa depan Arisu dari celah-celah pintu A4. Seketika Usagi teringat dengan bayang-bayang ayahnya yang sedang melakukan bunuh diri. Melihat Usagi bengong, Arisu terpaksa masuk untuk menarik Usagi dari ruang A3. Kemudian di babak ke-14, mereka semua tak melihat gambaran masa depan yang bagus, termasuk Nobu dan Rei yang kini sudah di ruang B5. Berbeda dengan Arisu, gambaran masa depannya malah terlihat samar, namun Arisu tak mempedulikannya, mengajak yang lain masuk ke ruangan terakhir. Di sana mereka bergabung dengan Nobu dan Rei kemudian. Ya, di babak terakhir ini mereka tak lagi memakai gelang dan kalung, serta satu kali lagi lemparan dadu untuk mengantarkan jumlah yang keluar dari permainan itu. Dan kali ini Arisulah yang mengajukan diri melempar dadu terakhir karena dia bersedia menanggung takdir yang akan terjadi. 俺が受け取る。 Malangnya, angka dadu yang keluar adalah 7, sedangkan jumlah pemain saat ini 8 orang termasuk bayi yang dikandung Usagi. Artinya, akan ada 1 orang yang akan tinggal di sana. Sesuai ucapan Arisu tadi, dia rela menanggung takdir yang akan terjadi, dia memutuskan untuk tinggal di sana. Jelas saja mereka semua menolak, apalagi istrinya sekarang sedang mengandung anak Arisu. Namun karena terus memaksa ingin ditinggalkan, dengan berat hati mereka pun meninggalkan Arisu seorang diri. Setelah teman-temannya pergi, layar kemudian menampilkan teman-teman Arisu yang berada di luar gedung. Di luar, Ryuji teringat dengan tugas dari Banda bahwa dia harus membunuh Usagi jika ingin mengetahui banyak informasi mengenai alam kematian. Melihat itu, Arisu langsung panik.
memukul-mukul layar sebab dia merasa dikhianati oleh Ryuji. Untungnya Ryuji keburu istighbar gak jadi melakukannya. Dugaan saya sih, selain keburu eling, mungkin Ryuji punya perasaan cinta terhadap Usagi. Tak berapa lama pihak game mengumumkan bahwa Arisu layak hidup di masa depan karena mau berkorban demi yang lain. Lalu setelah itu tiba-tiba ya, keadaan sekarang menjadi terbalik. Arisu yang tadinya berniat mengorbankan dirinya justru satu-satunya orang yang akan selamat dari terjangan tsunami. Namun meskipun begitu, Arisu tak mau tinggal diam melihat teman-temannya celaka, ditambah lagi ada Usagi di luar sana. Mendadak layar berubah menjadi putih dan Banda terlihat dari kejauhan. Banda mengaku jika dirinya sengaja menjadikan Usagi sebagai umpan agar Arisu bisa kembali lagi ke dunia Borderland dan menjadi warga tetap di sana. Jelas dong Arisu murka, memukul-mukul Banda dengan alat berat. Arisu langsung bergerak menyelamatkan teman-temannya dengan cara membobol pintu bangunan. Malangnya, Usagi dan Ryuji harus terseret derasnya air yang membuat Arisu terpaksa berenang untuk menyelamatkannya. Sementara di dunia nyata, An yang sedang menjaga Arisu melihat Banda di belakangnya. Di dunia Borderland, Arisu yang berusaha menyelamatkan Usagi malah terbentur reruntuhan bangunan yang membuatnya jatuh tenggelam. Kesempatan itu dimanfaatkan Banda untuk membunuh Arisu di dunia nyata, namun dia tak menyangka jika An bisa melihat dirinya sehingga Sama. sayangnya Banda keburu menghilang pergi ke dunia Borderland. Hanya saja Arisu yang sampai di permukaan sudah disambut Banda dengan sebuah pistol. Banda berpikir jika tak bisa membunuh Arisu di dunia nyata, kenapa tidak langsung saja membunuhnya di dunia Borderland. Tapi pria berjubah hitam memakai topi bundar itu berkata jika Arisu belum cukup siap untuk tugas ini. Ya, mungkin pria inilah yang disebut Joker, meskipun dirinya hanya mengaku sebagai watchman atau penjaga. Pria tua itu bisa menghentikan waktu, termasuk air yang terombang-ambing menjadi diam tak bergerak. Dirinya kemudian mengajak Arisu memainkan satu permainan lagi, yaitu memilih kartu. Arisu disuruh memilih antara dua kartu. Jika yang didapat adalah kartu Joker, maka Arisu harus rela menjadi milik pria patua itu. Akan tetapi Arisu tak bisa dibohongi karena Arisu tahu jika kartu yang satunya lagi adalah kartu Joker juga. Meskipun begitu, pria tua itu menyangkal telah berbuat curang. Menurutnya ini hanya kebetulan saja keluar dua kartu Joker. Dia lanjut menjelaskan bahwa kartu ini memiliki 4 set dan 13 kartu. Jika dijumlahkan angka 1 sampai 13 dengan 4 set kartu, maka hasilnya 364. Lalu ditambah Joker menjadi 365. Itu sama dengan banyak hari dalam 1 tahun. Dan jika ditambah 1 Joker lagi, maka jumlahnya menjadi 366. Itu sama dengan banyak hari dalam tahun kabisat. Jadi, peran 2 Joker dalam kartu ini sangatlah penting. Sekedar penjelasan bahwa karakter Joker adalah makhluk yang bijak dan abadi, namun dirinya seorang penipu yang meyakinkan orang lain untuk memainkan permainan tanpa kemungkinan menang. Lalu mengubah hasilnya menjadi pelajaran hidup dengan menjelaskan makna di balik kartu Joker. Setelahnya, Arisu ditunjukkan 2 jalan yang berbeda. Jika Arisu pergi ke pusaran air, maka dia akan mati.
Dan jika memilih arus yang tenang, maka Arisu akan kembali ke dunia fana yang penuh penderitaan. Pria itu menambahkan, suatu saat Arisu pasti akan kembali ke dunia ini karena dunia ini adalah penghubung hidup dan mati. Dalam beberapa waktu ke depan, akan ada lebih banyak orang yang datang ke dunia ini, melebihi tragedi yang pernah dialami Arisu beberapa tahun ke belakang. Dalam artian, akan ada bencana yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Mendengar teriakan itu, Arisu langsung meloncat, memilih pergi ke pusaran air menolong Usagi. Karena dia ingin kembali hidup di dunia nyata bersama Usagi. Arisu berusaha mendekati Usagi yang terseret air, namun tiba-tiba datang Ryuji menyeret Usagi untuk mati bersama ke dalam pusaran air. Untungnya saat mereka semakin dekat dengan pusaran air, Ryuji teringat dengan pengorbanan Yano serta ketulusan cinta Arisu kepada Usagi. Sehingga Ryuji tersadar memutuskan untuk membawa Usagi ke pelukan Arisu sembari berpesan agar mereka berdua bisa bertahan hidup demi Ryuji. Dengan begitu, mereka berdua sama-sama berusaha menyelamatkan diri dari bencana itu. Di tengah-tengah usaha menyelamatkan diri, Usagi melihat sosok sang ayah menghampirinya. Dalam pertemuan singkat itu, ayahnya berpesan kalau Usagi harus hidup bahagia bersama Arisu. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka sampai pada arus air yang tenang menuju tempat bercahaya. Arisu pun tersadar dari komanya di dunia nyata. An berkata jika Arisu tak sadarkan diri selama 2 menit dan berada di ambang kematian. Arisu mengucapkan terima kasih kepada An, lalu segera berlari ke rumah sakit melihat keadaan Usagi. Arisu sangat bersyukur melihat Usagi sudah sadar dari komanya, berbeda dengan Ryuji yang udah terbujur kaku menjadi almarhum. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, Arisu bersama Usagi terlihat ngobrol membahas nama calon bayi mereka yang akan lahir di musim panas tahun ini. Arisu ingin menamai anaknya dengan sebutan Blangkon, sedangkan Usagi ingin nama Ujang. Gara-gara membahas soal nama, jadinya Arisu terlambat pergi ke kantor. Kemudian, di keramaian kota Shibuya, terlihat Nobu yang baru lulus kuliah pergi jalan-jalan bersama sang ibu. Yuna bersama pacarnya, kemudian Sachiko kini hidup bahagia dengan anaknya. Sementara Rei sekarang ada tawaran dalam pembuatan film anime. Kemudian di tempat kerja, Arisu dikunjungi oleh beberapa pasien yang meminta solusi mengenai arti kehidupan. Mereka adalah teman seperjuangan Arisu waktu di dunia Borderland, yakni Kuina, Heiya, Aguni, Niragi, dan juga Chishia. Selepas itu, dunia dilanda bencana dahsyat, terutama di Los Angeles, Amerika Serikat. Shin kemudian berpindah ke sebuah kafe yang ramai pengunjung. Kafe tersebut kedatangan 2 pria yang asik ngobrol tentang tontonan semalam. Lalu, kamera mengikuti seorang pelayan dengan papan nama bertuliskan Alice. Seperti ramalan si Joker, akan ada banyak orang yang datang ke dunia Borderland, melebihi peristiwa meteorit yang terjadi di Shibuya. Apakah dengan penampakan karakter Alice di akhir film ini akan ada Alice in Borderland versi Amerika Serikatnya? Kita tunggu saja. Oke Sobat Kompas, itulah film Alice in Borderland season ketiga. Sudah sama-sama kita saksikan. Semoga saja kalian terhibur. Saya Andreas Bau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.